Timnas Indonesia latihan perdana di Bali dengan perkuat fisik jelang Piala AFF 2022. Tim nasional sepak bola senior Indonesia menjalani pemusatan latihan perdana di Training Ground Bali United, kawasan Pantai Purnama, Gianyar, Bali pada Senin 28 November 2022. Hal ini demi mempersiapkan diri menjelang berlaga di Piala AFF 2022 pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong yang tiba lebih dulu di lokasi sebelum para pemain memimpin latihan terpusat itu selama kurang lebih 1 jam. Shin menyebutkan ada lebih dari 20 pemain yang mengikuti pemusatan latihan perdana Timnas Senior, di antaranya Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, Syahrul Trisna, Asnawi Mangkualam, Fahrudin Arianto, Hansa Muyama, Pratama Arhan, Andi Setio, Edo Febriansyah, Mark Klok, Syahrian Abimanyu, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, dan Sadil Ramdhani. Dari total 28 pemain senior yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk menjalankan pemusatan latihan, hanya Elkan Bagot yang belum dapat dipastikan bergabung. Elkan saat ini bermain di salah satu klub sepak bola di Inggris, Gillingham FC, dengan status pinjaman dari Ipswich Town. Shin Tae-yong pada bulan ini sempat terbang langsung ke Inggris untuk melobi agar Elkan dapat menjalani pemusatan latihan di tanah air. Pada saat latihan, para pemain mengikuti beberapa sesi pemanasan, termasuk berlari, peregangan, dan latihan passing bola 4-2. Turunnya hujan yang disertai kilat petir tidak menyurutkan semangat para pemain untuk terus berlatih, meskipun saat kilat menyambar, beberapa pemain sigap tiarap ke tanah. Terlepas dari cuaca yang kurang bersahabat itu, Shin Tae-yong menilai kondisi lapangan di Training Ground Bali United Pantai Purnama cukup baik. Memang jaraknya agak lumayan jauh dari hotel ke lapangan, tetapi lapangan seperti yang dilihat sangat baik kondisinya, kata Shin Tae-yong. Ketum PSSI bicara permintaan Shin Tae-yong soal kompetisi bergulir kembali. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong meminta agar kompetisi Liga 1, Liga 2, hingga Liga 3 dapat segera bergulir. Hal tersebut diucapkan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Muhammad Iryawan tidak menampik bahwa persiapan Timnas Indonesia berpengaruh imbas kompetisi yang kini tengah terhenti sementara. Terdekat, Timnas Indonesia akan berlaga dalam Piala AFF 2022 yang berlangsung pada 20 Januari 2022 hingga 16 Januari 2023. Kini, skuad Garuda tengah menjalani pemusatan latihan TC di Bali yang mulai digelar sejak 28 November 2022. Kami meminta Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 untuk bergulir, ucap Muhammad Iryawan. Pada Senin 28 November, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali memimpin rapat koordinasi atau rakor dalam membahas nasib Liga 1 2022-2023. Belum ada keputusan yang pasti dalam rakor tersebut. PT Liga Indonesia Baru atau LIB, PSSI, dan Panitia Pertandingan atau Panpel dijadwalkan memenuhi undangan di Mabes Polri Trunojoyo, Jakarta Selatan pada Selasa 29 November siang. Pertemuan ini guna membahas pengamanan penyelenggaraan pertandingan yang lebih detail. Polri sendiri telah menerbitkan Perpol atau Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2022 mengenai pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga. Perpol ini dikeluarkan usai tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur yang ditekan pada 28 Oktober 2022 oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kami berharap lewat rakor yang dilaksanakan bisa segera menggulirkan kompetisi agar performa terjaga. Tutup pria yang akrab disapa Iwan Bule itu.
Sebelumnya, Liga 1 2022-2023 dihentikan sementara atas imbas tragedi Kanjuruhan sesuai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022. Tak ada kata santai buat Timnas U20. Januari 2023 kembali jalani TC. PSSI menyatakan Timnas U20 akan kembali menjalani pemusatan latihan atau TC lanjutan setelah tiba di Jakarta. Rencananya, agenda itu digelar pada Januari 2023. Dikutip dari laman resmi PSSI pada Senin 28 November, Timnas U20 yang dibagi menjadi 2 kloter telah tiba di Jakarta setelah menuntaskan TC di Turki dan Spanyol. Tapi, kepulangan ke tanah air tak akan bisa membuat para penggawa muda melakukan lama-lama bersantai. Sebab TC akan kembali digelar pada Januari 2023 untuk persiapan menuju Piala Asia dan Piala Dunia U20 di tahun yang sama. Tim U20 direncanakan akan memulai pemusatan lagi pada Januari 2023 mendatang, sekaligus persiapan mengikuti turnamen yakni Piala AFC U20 dan tentunya Piala Dunia U20 tahun depan. Kata Indra Syafri, selaku Direktur Teknik PSSI, dikutip dari laman resmi. Sementara bagi Ketua Umum atau Ketum PSSI Muhammad Kuryawan, TC awal tahun nanti berguna untuk meningkatkan kemampuan para pemain. Apalagi, tim asuhan Shin Tae-yong ini sebelumnya telah menjalani TC selama 40 hari di Turki dan Spanyol. Para pemain sudah mengalami perkembangan dan kemajuan yang luar biasa selama pemusatan latihan di Eropa. Setelah kembali ke Jakarta, para pemain akan lebih dulu dikembalikan ke klub masing-masing. Tapi, hal ini tak berlaku bagi 3 nama, yaitu Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, dan Zaki Ashraf. Pasalnya, ketiga pemain ini akan mengikuti TC persiapan Piala AFF 2022 bersama timnas senior di Bali pada akhir November 2022. Mereka diberi kesempatan oleh Shin Tae-yong untuk bergabung di Pulau Dewata pada 30 November 2022, lebih lama 2 hari dari pemain-pemain lain. Shin Tae-yong dan pemain timnas Indonesia terkesan dengan kualitas lapangan Bali United. Timnas Indonesia akhirnya menggelar pemusatan latihan perdana sebagai persiapan jelang Piala AFF 2022 pada Senin 28 November. Skuad Garuda berlatih di lapangan Training Center Bali United, Pantai Purnama, Gianyar, Bali. Latihan dipimpin langsung oleh pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dibantu jajaran asisten pelatih dan ofisial. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memuji kualitas dari rumput lapangan di kawasan pusat pelatihan milik juara Liga 1 2 musim beruntun. Meski sedikit jauh dari tempat penginapan para pemain, namun Shin Tae-yong merasa puas dengan fasilitas Training Center Bali United. Training Center Bali United dibangun di atas lahan seluas 27 hektar yang dibagi menjadi 3 lapangan. Setiap lapangan berukuran standar FIFA, 68 meter x 105 meter. Selain menyajikan rumput berkualitas, pemandangan Pantai Purnama yang sangat eksotis membuat skuad timnas Indonesia antusias berlatih di sana. Salah satu pemain timnas Indonesia, Sadil Ramdhani, mengaku takjub dengan keindahan di sekitar lapangan Training Center Bali United. Penyerang klub Malaysia Sabah FC ini pun semakin termotivasi untuk Penyerang klub Malaysia Sabah FC ini pun semakin termotivasi untuk berlatih lebih keras. Senada dengan Sadil, Mark Locke turut memuji kehadiran Training Center Bali United. Menurutnya, klub-klub Indonesia lain harus mencontoh Bali United dalam menghadirkan infrastruktur untuk menunjang kebutuhan tim. Selain menggunakan Training Center Bali United, skuad Merah Putih juga akan berlatih di Stadion Kapten Iwayan Dipta selama di Bali. Latihan kali ini sebagai bentuk persiapan timnas Indonesia
jelang menyambut kompetisi Piala AFF 2022. Piala AFF 2022 akan berlangsung pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Timnas Indonesia bergabung di grup A Piala AFF 2022 bersama juara bertahan Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Shin Tae-yong dan pasukannya akan memulai kiprah mereka dengan menghadapi Kamboja pada 23 Desember mendatang.